Pak Dame beserta Ibu, pujian yang luar biasa menghadirkan Allah, karena kita tahu Allah kita hadir di setiap pujian. Pagi hari ini sungguh bagi saya pagi yang luar biasa, karena 42 tahun yang lalu Tuhan mempersatukan saya dengan belahan jiwa, walau itu hanya berlangsung 8,5 tahun, tapi berkat Tuhan luar biasa diberikan melalui kami. Pagi hari ini momentum itu saya pakai untuk sharing kepada teman-teman firman yang saya gumuli. Pagi hari ini saya angkat firman Tuhan yang terambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini Manusia Baru. Bulan ini Kingdom Family Ministry memberi tema untuk kita, yaitu kehidupan persekutuan dalam kesatuan tubuh Kristus. Puji nama Tuhan. Ketika kita memiliki tekad yang bulat untuk menggambarkan bagaimana kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga dapat mewujudkan apa yang menjadi kerinduannya di dalam misi keselamatan dunia ini, maka Kingdom Family Ministry memiliki tekad yang luar biasa. Oleh sebab itu pagi hari ini saya akan mengangkat kita sama-sama menggumuli firman Tuhan yang luar biasa ini, yang menghendaki kita menjadi manusia baru. Kita tahu bahwa kita dipilih olehnya. Bukanlah kita yang memilih Yesus, tapi kita bersyukur bahwa Yesus memilih kita, seperti apa yang diungkapkan di dalam Yohanes 15 ayat 16. Kita sungguh bersyukur karena kita telah dipilihnya untuk menjadi bala keselamatan, untuk menjadi anak kesayangan, untuk menjadi ahli warisnya. Luar biasa. Ya. Kita kenal dulu sebelum kekristenan itu menjadi satu lembaga atau satu identitas bagi kita, Yesus hanya memperkenalkan diri kepada kita di dalam Yohanes 14 ayat 6. Di sana dikatakan, akulah jalan. Ya, jadi seringkali kita mendengar ungkapan way of life gitu ya, way of life. Kita menempatkan Yesus adalah jalan kehidupan kita. Tetapi saudara, yang paling penting di situ sebelum menyatakan atau menjadikan Yesus di dalam kehidupan kita, kita harus tahu dulu the way to life. Bagaimana jalan menuju kehidupan itu? Nah, sehingga ketika kita sudah tahu jalan menuju kehidupan itu, maka jalan itu dijadikan kehidupan kita, ya, yang menjadi pegangan kita sepanjang hidup dan kehidupan kita. Di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32 di sana dikatakan bahwa ada ciri-ciri manusia lama, ya, yang dilihat oleh Rasul Paulus ketika itu di Efesus. Rasul Paulus betul-betul adalah salah seorang orang yang dipakai Tuhan yang luar biasa, ya, ditemukan di dalam perjalanan dia ketika ke Damaskus. Saya yakin teman-teman sudah tahu semua tentang cerita latar belakang Rasul Paulus ini. Tetapi kepanjangan tangan daripada apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes ketika ia menerima pewahyuan di Pulau Patmos, seperti yang diungkapkan di Wahyu 1 ayat 19. Wahyu 1 Wahyu 1, maaf saya buka. Wahyu 1 ayat 9 sampai dengan 20. Di sana Rasul Yohanes menerima pewahyuan dari Yesus. Bagaimana pesannya ketika itu?
ya, penampakan Yesus yang dilihat oleh Rasul Yohanes, ada 7 kaki dian. Salah satunya yang menyimpulkan kaki dian di sini adalah jemaat Tuhan yang hendak dijangkau oleh Rasul Yohanes, yang harus dijangkau oleh Rasul Yohanes, pesan Yesus. Inilah Rasul Paulus menjadi kepanjangan tangan, sehingga pesan yang disampaikan oleh Yesus melalui Rasul Yohanes seperti yang diungkapkan dalam Wahyu 1 ayat 19, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Luar biasa. Rasul Paulus memiliki kerinduan untuk mewujud nyatakan apa yang dipesankan Yesus melalui Rasul Yohanes di Pulau Patmos itu. Sehingga walaupun tidak dengan kehadiran fisiknya, dia menulis surat kepada jemaat Efesus. Karena apa, saudara-saudaraku? Jemaat Efesus ketika itu masih mengenakan hidup lama, ya, kehidupan lama yang masih menyembah berhala, yang masih menyembah dewa yang disebut dewa Artemis pada saat itu, dewa Yunani. Nah, oleh sebab itu kerinduan Rasul Paulus dinyatakan melalui surat yang dikirimnya kepada jemaat Efesus, seperti apa yang kita baca di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32 ini. Rasul Paulus menggambarkan bagaimana kehidupan manusia lama ketika itu. Mereka sungguh kelihatan oleh Rasul Paulus, mereka hidupnya tidak mengenal Allah. Mereka hanya memikirkan hal-hal yang sia-sia. Mereka jauh dari kehidupan persekutuan dengan Allah. Bahkan mereka memiliki hati yang degil, ya. Dan yang sangat menyulitkan mereka sendiri sebenarnya adalah ketika perasaan mereka tumpul dan selalu melakukan pencemaran di dalam kehidupan mereka. Inilah yang didapati oleh Rasul Paulus, jemaat di Efesus ketika itu. Olehnya Rasul Paulus rindu menulis surat ini kepada jemaat di sana. Apa yang dikatakan, seperti apa yang dikatakan pada ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-19 ini, ya. Kebodohan di sana disebutkan umat memiliki kebodohan, ya. Kebodohan di sini bukanlah diartikan sebagai kebodohan dalam arti penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Tidak hanya sebatas itu, tetapi yang paling ironinya adalah kebodohan atas pengenalan akan Allah. Sehingga apa, saudara-saudara? Dengan kepandaian yang dimiliki oleh mereka ketika itu, walaupun hal-hal yang mutakhir pada saat itu mereka dapat lakukan, tetapi karena pengenalan terhadap Allah, mereka tidak tempatkan kepada diri mereka, sehingga mereka disebut oleh Rasul Paulus adalah kebodohan yang ada pada mereka. Sehingga akibat dari kebodohan itu muncul kedegilan, ya, kedegilan, sehingga tumpullah hati mereka sama sekali tidak mau mengenal Allah. Ya, itu yang dilihatnya oleh Rasul Paulus ketika itu di sana. Oleh sebab itu kehidupan yang lama yang didapatinya Rasul Paulus di sana sangat rindu untuk mengubah hati mereka yang sangat tidak berkenan bagi Allah itu. Mereka bodoh, mereka degil, mereka tumpul, ya, bahkan hal-hal kejahatan yang senantiasa mereka lakukan. Oleh sebab itu, biarlah Rasul Paulus melalui suratnya menjadikan mereka menjadi pribadi yang diproses oleh Roh Kudus, sehingga apa yang ada pada mereka ketika itu dilakukan oleh Roh Kudus, ya, sehingga mereka mau membuang dusta, mau berkata benar, dan mau menyimpan marahnya, tidak membiarkannya sampai matahari terbenam. Ya,
Karena apa? Karena pesan Rasul Paulus kepada mereka, ketika marah itu dibiarkan sampai matahari terbenam, ada kemungkinan akan menimbulkan dosa. Itulah yang tidak dikehendaki oleh Allah. Oleh sebab itu Rasul Paulus sungguh sangat mengingatkan jemaat Efesus ketika itu. Tetapi saya yakin, kita yakin bahwa kita pun diingatkan oleh Rasul Paulus melalui renungan pada pagi hari ini. Seperti halnya kepada jemaat di Efesus. Baiklah, hendaknya kita juga bersedia diri dan mau menyerahkan diri kita agar Roh Kudus Tuhan dapat hadir. Bahkan karena Roh Kudus Tuhan telah hadir di setiap hati kita, biarlah hendaknya itu menjadi tenaga aktif di dalam kehidupan kita untuk mengaktifkan segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang mengacu kepada Roh Kudus itu. Sehingga apa, saudara-saudara? Kita dapat membuang dusta, dapat berkata benar, dapat menyimpan kemarahan itu tidak menjadi dosa, dan tentunya kita mau menjadi berkat karena kita terlebih dahulu telah diberkati oleh Allah di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus yang bekerja luar biasa di dalam setiap hati kita. Di dalam kerinduan Rasul Paulus ini sungguh luar biasa dinyatakannya di dalam jemaat Efesus ketika itu. Dan tidak hanya di situ, Rasul Paulus pun akan mengirimkan itu kepada keenam jemaat lainnya selain jemaat Efesus, seperti pesan Yesus di Pulau Patmos kepada Rasul Yohanes itu, ya. Tetapi pada pagi hari ini kita benar-benar melihat bagaimana kerinduan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus ketika itu. Luar biasa, Tuhan begitu mengasihi jemaat di sana. Saya yakin kita pun sangat diberkati dan sangat dikasihi oleh Allah di dalam kingdom ministry ini. Ya, oleh sebab itu kami mau mengajak saudara-saudaraku, baiklah, hendaknya kita janganlah di dalam seperti yang kita lihat di dalam ayat 30 dan 32 di sana dikatakan, ya, kita tidak lagi mendukakan roh, ya, karena kita sudah menyemat sebagai manusia baru seperti yang dipesankan Rasul Paulus di dalam bacaan Efesus di jemaat suratnya kepada jemaat Efesus di dalam bacaan kita pagi ini, ya. Kita telah mengenakan roh, ya, di dalam hati kita, sehingga apa? Segala sesuatu yang terpancar melalui mulut kita, melalui pikiran kita, melalui tangan kaki kita dan perilaku kita memancarkan Roh Kudus Tuhan. Itulah manusia baru yang dikehendaki oleh Allah melalui Rasul Paulus di dalam bacaan kita pada pagi ini, ya. Kita diharapkan untuk dapat membuat sifat kepahitan di dalam diri kita, ya. Mungkin kita di dalam pergaulan keseharian kita menemukan atau kita mendapati komunikasi yang kurang menyenangkan bagi diri kita, sehingga membuat akar kepahitan di dalam diri kita. Tetapi karena kita sudah manusia baru, akar kepahitan itu tidak kita simpan. Kita akan buang jauh-jauh dari diri kita. Karena apa? Karena pesan Yesus bagi kita bahwa akar kepahitan itu kita harus jauhkan dari diri kita. Tidak hanya itu, saudara-saudara, seperti yang dikatakan di ayat firman ini, ya, bukan hanya akar kepahitan, yaitu kegeraman, kemarahan, fitnah, bahkan kejahatan, ya. Hendaknya tidak sampai terbesit di dalam pikiran kita untuk melakukan hal-hal ini. Karena apa, saudara-saudara? Karena Roh Tuhan telah hadir di dalam hati kita, dan itu telah menguasai kita di dalam berperilaku, bertindak, berkata-kata, dan berpikir. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kami yakin dan percaya di dalam Kingdom Family Ministry ini, kita semua masing-masing telah mengenakan sifat-sifat atau ciri-ciri
manusia baru yang seperti diutarakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus, kepada jemaat Efesus di dalam bacaan kita Efesus 4 ayat 17 sampai 32 ini. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Manusia Baru. Ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus yang telah mengampuni kita. Oh, sedemikian jauh firman Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu, saya yakin dan percaya, kita yang tergabung di dalam Kingdom Family Ministry ini sungguh sangat bersyukur karena kita anak-anak Tuhan yang telah memiliki kasih karunia dan telah menyandang manusia baru seperti yang dipesankan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Itulah pesan juga bagi kita semua, sehingga di dalam kita mengemban
visi misi kita, yaitu mengemban amanat agung yang dipesankan Kristus bagi kita. Kita dapat mengamalkannya dan kita dapat mewujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga masa pemurnian kali ini, yaitu masa yang sedang kita lewati ini, benar-benar kita dimurnikan oleh Roh Tuhan. Sehingga pada waktu Tuhan kita tetap tercatat di dalam buku kehidupan, bahkan kita memperoleh kehidupan kekal. Karena kita telah menyandang manusia baru seperti yang diamanatkan di dalam Efesus 4 ini. Tuhan Yesus sungguh memberkati kita semua. Karena kita tahu bahwa Dia senantiasa menyertai dan memberkati kita di dalam melaksanakan kerinduan kita, di dalam mewujudkan amanat agung melalui persekutuan kita yang luar biasa, Kingdom Family Ministry ini. Kita tahu dan kita mau menyerahkan diri kita agar Tuhan mengubah hati kita menjadi benar-benar manusia baru yang terwujud di dalam kehidupan kita. Kita rindu Tuhan akan menjadikan kita seteladan dengan kehendak-Nya. Baiklah, kita mengajak saudara-saudara untuk menyatakan itu di dalam satu pujian, di dalam pujian kita saat ini. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Kami rindu Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Itulah kerinduan kami Bapa. Biarlah kami Kau ubah menjadi manusia baru, manusia yang berkenan bagi-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Baiklah, firman telah berakhir saya share bagi kita semua, dan saya akan mengakhiri sharing firman pada pagi hari ini dengan doa. Baik, kita satu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur pagi hari ini Engkau menyapa kami, setiap kami, bahkan hati kami. Kami rindu Tuhan kalau Engkau yang senantiasa mengubah hati kami. Dan kami menyediakan diri Tuhan untuk menyerahkan hati, hidup dan kehidupan kami hanya kepadamu Bapa. Sungguh luar biasa kasih-Mu mengalir di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau jadikan kami benar-benar manusia baru yang Kau kehendaki. Agar kami dapat mengemban
segala apa yang menjadi amanat-Mu bagi kami ya Bapa, di dalam hidup dan kehidupan kami, teristimewa melalui persekutuan doa Kingdom Family Ministry ini ya Bapa. Pakai kami pribadi lepas pribadi untuk menjadi alat-Mu di dalam kehidupan kami, bersama-sama membentuk satu persekutuan bersama Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kami serahkan kembali kepada Ibu Oli. Tuhan memberkati kita. Terima kasih atas